Penyerahan sertifikat hak atas tanah secara simbolis bagi pelaku usaha mikro oleh Wakil Bupati Ngawi didampingi Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi serta Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngawi dan Kepala BPNS Ngawi. Penyerahan yang pertama atas nama Rini Setiawati, Desa Bintoyo Padas, Ngawi. Penyerahan selanjutnya atas nama Endra Yunanto, Desa Jurujo, Ngawi. Penyerahan selanjutnya atas nama Yudiono, Desa Kerek, Ngawi. Penyerahan selanjutnya atas nama Setot, Desa Ngawi. Penyerahan selanjutnya atas nama Sulasi, Desa Sukowiono, Padas, Ngawi. Yes, you Pak Camat. Yes. Penyerahan selanjutnya atas nama Sri Setiani, Desa Wakaf, Rambil. Masuk YouTube. Penyerahan selanjutnya atas nama Yuliati, Desa Watualang, Ngawi. Penyerahan selanjutnya atas nama Novia Fitriani, Desa Banyuurip, Ngawi. Assalamualaikum. Penyerahan selanjutnya atas nama Gunawardi Darto, Desa Duran, Ngawi. Penyerahan selanjutnya atas nama Eko Krisnugroho, Desa Grudong, Ngawi. Masuk YouTube bawa. Ini ganteng-ganteng nih perangkat putih guys, seragamnya jos. Oh, masuk YouTube. Ngeri nih. Yes you. Halo? Aliran hitam. Lah niki juragan P2T. Ini warganya sama. Bu, nggih sehat nggih. Tuh, bawa. Masuk YouTube. Kita bawa nggih. Amit. Foto bersama selesai. Mas Mamat, bagaimana? Yes you? Yes you tetap yes you dong. Baik, foto bersama selesai. Kepada penerima silakan kembali ke tempat. Kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi. Saya kok belum kenal jenengan ya? Dari mana Pak? Jakarta? Watu Gudel. Kok ganteng men jenengan artis napa Pak? Buangan dari Cina. Buangan dari Cina. Enggak ganteng piye Terhormat Bapak Dwiryanto Jatmiko MHNSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Merdeka! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pak Harsoyo, Pak Kepala Dinas beserta seluruh staf. Yang saya hormati Kepala ATR BPN Kabupaten Ngawi Pak Patah. Baru 2 bulan alhamdulillah. Beserta seluruh jajaran yang hadir. Yang saya hormati Direktur Bank Syariah Ngawi BPN. Yang saya hormati para camat,
Yang saya hormati para kepala desa, Siap. ini alhamdulillah hadir semangat luar biasa kepala desa. Siap. Program-program. Yang saya hormati para penerima sertifikat tanah usaha mikro serta segenap hadirin yang saya hormati dan berbahagia. Pertama tentunya bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang terus dilimpahkan pada kita semua, sehingga kita bersama-sama pada pagi hari ini dapat hadir dalam rangka penyerahan sertifikat tanah program lintas sektor calon peserta calon lokasi atau CPCL, sertifikasi hak atas tanah SHAT bagi usaha mikro Kabupaten Ngawi tahun 2022, dan insya Allah semuanya diberikan sehat walafiat. Selawat salam kita tujukan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah kita nantikan syafaatnya dan kita semua. Amin, amin, amin. Sebagai umatnya senantiasa terus diberikan kekuatan yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah. Bapak Ibu yang saya hormati, baru saja kita bersama-sama menyaksikan secara simbolis penyerahan CPCL SHAT atau intinya penyerahan sertifikat untuk pelaku usaha mikro dan menengah atau usaha mikro di Kabupaten Ngawi, yang alhamdulillah atas laporan kepala dinas koperasi saya tadi menyampaikan Kabupaten Ngawi ini sebagai penerima terbesar se-Jawa Timur untuk kegiatan sertifikasi yang khusus diprioritaskan kepada usaha mikro di Kabupaten Ngawi. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saja hal ini juga merupakan salah satu arahan dari Pak Bupati Mas Sony Anwar yang pada kesempatan pagi hari ini tidak bisa hadir bersama-sama kita. Untuk itu mohon maaf karena beliau harus ada kegiatan bersama dengan Panglima Kodam, lalu juga Komandan Lanut itu pada pertemuan TMMD di Gunung Sari, Kasamagana, itu menyampaikan permohonan maaf. Dan saya kira untuk kegiatan penyerahan sertifikat tanah ini merupakan bagian dari fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka untuk memberikan kekuatan hukum terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh masing-masing warga di Kabupaten Ngawi. Bahkan program ini tidak hanya berada di Kabupaten Ngawi, akan tetapi juga kebijakan Pak Presiden Jokowi yang mana target terhadap pemberian hak kekuatan hukum atas tanah ini dapat dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Lalu secara khusus untuk di Kabupaten Ngawi, memang atas saran Pak Bupati Mas Sony ada beberapa kontribusi atau peran dari pemerintah daerah yang itu tidak mesti dilakukan oleh pemerintah daerah yang lain. Salah satu contohnya adalah di Kabupaten Ngawi ini secara mandiri kita melalui anggaran APBD ini juga memberikan kontribusi terhadap sertifikasi atas tanah tersebut. Jadi tidak hanya ansih program yang didanai oleh APBN, akan tetapi juga Kabupaten Ngawi memiliki program tersendiri, katakanlah PTSL mandiri lah, katakanlah seperti itu.
yang pada tahun ini insya Allah ditargetkan 20.000 sertifikat. Ini luar biasa. Lalu yang berikutnya, yang secara khusus yang perlu kami sampaikan pada Bapak Ibu pelaku UMKM di Kabupaten Ngawi, ini kami berharap Bapak Ibu semuanya bahwa dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan ekonomi panjenengan, sertifikat ini juga merupakan bagian yang sangat membantu dalam rangka fasilitasi terhadap usaha Bapak Ibu semuanya. Salah satu contoh tadi disebutkan, jadi di sini juga hadir Direktur Bank Syariah, ini juga dalam rangka untuk bersama-sama dengan semua, tapi gak harus terus dipaksa gitu. Barnopo langsung dirubok ini yo, kurang itu nungguin lah. Mampir rumah sih. Tapi nek nunggu ya rapopo maksudnya. Tapi asalkan dimanfaatkan dengan baik. Tujuan kita sertifikasi ini kan fasilitasi dalam rangka untuk kendala terhadap usaha mikro dan menengah itu kalau kita lihat secara garis besar ada dua hal. Yang pertama akses permodalan. Nah mudah-mudahan dengan akses permodalan ini dengan Bapak Ibu telah menerima sertifikat, ini juga menjadi bagian penunjang dari penguatan terhadap akses permodalan jenengan. Lalu yang kedua pasar market, ini yang kadang menjadi kendala juga. Maka kami berharap dalam rangka untuk peningkatan kegiatan UMKM dan semua itu juga harus diikuti dengan kapasitas SDM yang mumpuni. Karena kita saat ini dihadapkan pada pasar yang berbeda dengan posisi beberapa saat yang lalu. Bahkan secara cepat berubah dari era sebelum pandemi ke pandemi dan sekarang. Berubahnya apa? Pemanfaatan teknologi informasi, pemanfaatan IT, pemanfaatan terhadap akses digital, akses elektronik itu yang secara cepat harus disikapi oleh Bapak Ibu semua. Ada hal fenomena yang sangat menarik sekali ketika perizinan misalkan OSS itu dibuka dalam skala permodalan usaha kecil, itu sangat mudah dijangkau oleh beberapa pelaku ekonomi kita yang saya kira memiliki kecenderungan untuk bagaimana peningkatan kapitalis, pengembangan kapitalis itu yang harus kita waspadai bersama. Jadi kalau kita melihat beberapa fenomena akhir yang mana dari beberapa segmen di desa itu memiliki peluang-peluang untuk menghambat terhadap berdirinya usaha-usaha kecil di wilayah kita. Yang sementara ini pemerintah daerah melalui regulasi Perda seakan-akan tidak memiliki daya apapun terhadap hal tersebut. Maka salah satu yang harus kita lakukan adalah memberikan penguatan kapasitas terhadap para pelaku usaha tadi agar bisa menguatkan diri, memberikan daya saing terhadap kompetitor-kompetitor atau pelaku usaha yang secara garis itu tidak memiliki keberpihakan terhadap usaha ekonomi rakyat. Itu yang menjadi tantangan kita. Lalu yang berikutnya, kami berharap juga peran dari pemerintah desa. Pemerintah desa ini diharapkan untuk inovasi yang luar biasa bagi kepala desa ini sangat diperlukan sekali. Jadi menyangkut terkait dengan inovasi tersebut, saya kira beberapa desa di Kabupaten Ngawi ini sudah melakukan bagaimana agar desa memiliki pemicu terhadap
berkembangnya atau simpul-simpul ekonomi yang tumbuh di desanya. Salah satu contoh ya di Gerudo ada Gerobak. pasar gerobak. Siap. Lalu di tempat-tempat yang lain itu juga muncul kegiatan-kegiatan ekonomi baru ditunjang oleh sarana prasarana potensi desa yang ada di wilayahnya. Dengan muncul inovasi seperti itu, maka akan tumbuh pemicu trigger ekonomi di masing-masing tempat. Itu yang kita harapkan. Lalu yang memang betul-betul kita sikapi, kita hadapi, itu peran BUMIDes. BUMIDes sebagai badan usaha ekonomi, badan usaha desa, ini hendaknya juga menjadi pemicu atau menjadi apa ya, memiliki dampak multiplier effect ketika BUMIDes tersebut menentukan jenis usaha apa. Karena BUMIDes ini tidak hanya ansih untuk diberikan beban terhadap bagaimana memperoleh PAD, itu tidak PADes, tapi juga bagaimana BUMIDes ini men-trigger menjadi pemicu usaha-usaha kecil di yang lain. Jangan usaha BUMIDes, BUMDes muncul terus ada pelaku usaha ekonomi kita jadi blerek, jadi mati. Contohnya misalkan BUMIDes bekerja sama karo toko modern, nah itu perlu dipertanyakan keberpihakan ini. Karena dengan munculnya toko modern pasti 2, 3 atau 4 warung kita sing cilik-cilik itu jadi mati. Itu penting sekali. Jadi keberpihakan, kembali lagi ke keberpihakan. Karena apa? Kita ini untuk bagaimana agar kita bisa memiliki daya ungkit terhadap pelaku ekonomi kita, gagasan Pak Bupati ini sudah luar biasa. Awal-awal sebelum PSS online single submission itu muncul, contoh toko modern yang masuk di Ngawi harus menggandeng koperasi atau kelompok UMKM. Contohnya ya. Karena kita berharap toko modern ini juga menjadi trigger tadi. Karena adanya toko modern, ini akses potensi yang dimiliki oleh sekitar ini bisa dimasukkan juga di situ. Atau paling tidak koperasi yang bekerja sama dengan toko modern ini memiliki peluang pasar baru untuk bisa masuk di itu. Tapi begitu USS muncul, peran daerah ini menjadi tidak ada sama sekali. Maka muncul ekonomi toko modern yang seolah-olah tidak terkendali sama sekali. Nah, salah satu yang harus kita lakukan ya penguatan tadi. Karena kembali lagi ini keberpihakan yang harus kita lakukan. Maka penguatan terhadap Bapak Ibu semua pelaku UMKM ini kita coba untuk berbagai cara. Diakses terhadap permodalan, salah satunya fasilitasi melalui sertifikat. Karena kadang itu menjadi bagian dari kendala Bapak Ibu semua untuk memperoleh akses permodalan. Lalu yang kedua pasar. Pasar mau tidak mau kita harus masuk ke era digitalisasi. Maka Pak Harsoyo ini ada juga pelatihan bagaimana branding terhadap produk, branding terhadap packaging, branding terhadap sistem penjualan dan lain sebagainya. Nah itu saya kira yang ingin kami sampaikan, dan secara detail memang kalau kita bicara terkait dengan UMKM ini sangat teknis, karena kalau kita lihat jumlahnya di Kabupaten Ngawi terakhir dari hasil beberapa terakhir mencapai 100.000 pelaku UMKM dari yang sebelumnya 60 sampai 80.000 pelaku UMKM. Dari jumlah tersebut jenis usahanya juga sangat luar biasa banyak. Tadi saja di Jepang saya menyerahkan berapa, 10 atau berapa? 12. Dari 12 ini tidak ada yang sama.
enek sing laundry, enek sing mebler, enek sing warung, ada yang sama. Maka memang harus kita bangun bersama, minimal ya pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa. Itu yang harus kita kuatkan bersama-sama. Berbagai pelatihan, lalu berbagai akses pasar disiapkan oleh koperasi melalui buku dan beberapa pesan bupati yang sudah kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Dan selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan diserahkannya sertifikat tanah ini nantinya bisa dapat memberikan nilai yang bermanfaat, berdaya guna, berhasil guna bagi kita semua, khususnya bagi peserta penerima sertifikat tanah yang pada hari ini. Dan kiranya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan petunjuk dan bimbingan pada kita semuanya. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka!